Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 1931421005. Saya dari semester 7, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester di mata kuliah Metode Numerik dengan dosen pengampu Ibu Pujia Siti Balkis, SSI MPD. Nah, di sini langsung saja ya, di sini sudah tertera ada 4 soal ujian tengah semester. Yang pertama akan saya bahas di sini yaitu soal nomor 1, di mana soalnya tentukan akar dari E pangkat 2X min 3X plus 1 menggunakan metode tertutup. Pilih salah satu, bisa metode bagi dua atau metode regular dengan menentukan batas intervalnya sendiri dengan galat atau nilai errornya itu 0,000001. Nah, di soal yang ke-1 atau yang pertama, di sini saya akan menggunakan metode regular. Oke, langsung saja ya. Kita buka Excel-nya. Nah, di sini sudah diketahui persamaannya itu E pangkat 2X min 3X plus 1, kemudian error atau galatnya itu 0,00001, kemudian saya misalkan intervalnya atau nilai XN-nya itu 2, kemudian nilai XN plus 1-nya 3. Nah, kemudian di sini ada rumus juga untuk mencari nilai xt, di mana xt sama dengan xn dikurangi fxn kali xn plus 1 dikurangi xn dibagi fxn plus 1 dikurangi fxn. Oke, langkah yang pertama kita langsung saja buat tabelnya. Di sini ada tabel iterasi, kemudian xn, ada juga xn plus 1, xt, fxn, fxn plus 1, kemudian fxt, dan ada fxt kali fxn, kemudian ada error atau galatnya. Oke, kita langsung saja untuk iterasi pertama, ya. Karena tadi nilai xn-nya sudah diketahui, yaitu 2, kita tulis 2, kemudian nilai xn plus 1-nya di sini 3. Kemudian, nah sebelum mencari ke xt, nah kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari fxn-nya. Caranya yaitu kita substitusikan nilai dari xn ini ke dalam persamaan yang ini terdapat pada soal. Oke, sama dengan exp pangkat 2 dikali nilai x-nya yang pertama itu adalah ini nilai xn dikali 2, kemudian tutup kurung dikurangi 3 dikali 2, kemudian tambah 1, kemudian enter. Nah, dihasilkan nilai fxn-nya itu 49,59815. Kemudian, langkah selanjutnya kita cari nilai dari fxn plus 1. Ini juga sama, disubstitusikan nilai xn plus 1-nya ke dalam persamaan, yaitu sama dengan exp pangkat 2 kali xn plus 1 atau nilainya 3, kemudian tutup kurung dikurangi 3 dikali 3, kemudian ditambah 1. Klik enter. Nah, menghasilkan 395,4288. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari nilai xt-nya dengan menggunakan rumus ini ya, yang sudah tertera di dalam Excel. Sama dengan xn dikurangi fxn, kemudian dikali xn plus 1 dikurangi xn, kemudian dibagi fxn plus 1
dikurangi fxn. Fxn tuh nilainya atau berada di E9. Tutup kurung, enter. Nah, menghasilkan 1,856583. Kemudian kita cari nilai fxt-nya. Bisa disubstitusikan ke dalam persamaan. Sama dengan exp pangkat 2 dikali nilai dari xt-nya, kemudian dikurangi 3 dikali nilai xt-nya, kemudian plus 1. Enter. Nah, menghasilkan 36,41357. Kemudian, untuk fxt kali fxn-nya sama dengan fxt ini dikali fxn. Menghasilkan 1806,046. Nah, kemudian untuk errornya ini sama dengan nilai dari ini fxt. Enter. Nah, 36,413757. Nah, untuk iterasi kedua, nah, untuk mencari nilai xn-nya kita gunakan rumus if ya, di mana sama dengan if buka kurung nilai dari fxt kali fxn itu besar dari 0, kemudian nilai dari xt ya, kemudian nilai dari xn, tutup kurung, enter. Nah, ini 1,856583. Kemudian untuk iterasi kedua pada xn plus 1, kita gunakan rumus juga sama dengan if buka kurung nilai dari ini kurang dari 0. Tadi besar dari 0, sekarang kurang dari 0, kemudian titik koma nilai dari xt, kemudian nilai dari xn plus 1. Oke, tutup kurung, enter. Menghasilkan 3. Setelah itu, dari sini kita bisa di-sort ke bawah. Nah, kenapa ini div? Karena ini nilai fxn-nya belum ada. Nah, kalau sudah ada kan bisa ketahuan ya nilainya ya. Nah, karena kita akan mencari nilai errornya 0,001, sedangkan di iterasi kedua masih belum memenuhi syarat. Nah, maka dari itu, coba kita sort ke bawah untuk mencari nilai galatnya 0,001 itu pada iterasi keberapa. Tadi ada kesalahan sedikit di tabel error. Nah, rumusnya itu adalah ABS ya. Mohon maaf. Rumusnya itu ABS. Nah, jadi ketika mencari nilai error itu kita gunakan rumus ABS. Kemudian di G9 atau fxt. Tutup kurung, enter. Nah, ini 36,441. Tadi sudah kita sort ke bawah dan nah, iterasi 126 dengan error 0,0001. Nah, jadi pada soal nomor 1 ini untuk interval 2,3 pada galatnya 0,0001 itu terdapat di iterasi ke 126. Itu untuk soal nomor 1.
kita lanjutkan ke soal yang nomor 2, di mana soalnya itu tentukan akar dari X pangkat 3 dikurangi 7X plus 1 menggunakan metode terbuka. Pilih salah satu Newton-Raphson atau sekant dengan galatnya 0,00001. Nah, di soal yang kedua ini saya akan menggunakan metode Newton-Raphson ya, dengan galatnya 0,0001. Oke, langsung saja kita buka Excel-nya. Nah, di sini sudah tertera diketahui nilai fx 0-nya itu sama dengan X pangkat 3 min 7X tambah 1, kemudian F aksen X 0-nya itu sama dengan 3X pangkat 2 min 7. Nah, kemudian untuk X 0-nya di sini kita bebasnya bisa 1, 2, ataupun 3, tetapi di sini saya pilih 1 untuk nilai X 0-nya. Kemudian untuk rumus XK plus 1-nya itu sama dengan XK dikurangi FXK dibagi F aksen XK. Kemudian untuk galat relatifnya, XK sama dengan mutlak dari XK min 1 dibagi XK. Oke, langsung saja untuk iterasi yang pertama. Nah, tadi XK ini rumusnya adalah XK sama dengan X0. Atau di sini X0-nya 1. Kemudian Fx-nya itu adalah kita substitusikan nilai XK-nya ke dalam soal. Ya, berarti Fx-nya sama dengan nilai dari ini 1 pangkat 3 dikurangi 7 kemudian dikali 1 ditambah 1. Klik enter. Nah, menghasilkan negatif 5. Kemudian sama untuk F aksen X-nya kita substitusikan juga nilai XK-nya ke dalam fungsi F aksen X. Sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 kemudian dikurangi 7. Menghasilkan negatif 4. Oke, selanjutnya kita cari nilai dari XK plus 1. Nah, rumusnya sama dengan nilai dari XK dikurangi FXK. Ini ya, dikurangi FXK. Kemudian dibagi F aksen XK. Kurung enter, menghasilkan negatif 0,25. Selanjutnya kita cari nilai errornya, di mana rumusnya sama dengan ABS, kemudian nilai dari XK plus 1 dikurangi nilai XK, kemudian dibagi XK plus 1 enter. Nah, menghasilkan negatif 5. Kemudian, karena kita galatnya 0,001, sedangkan ini belum mencukupi atau belum memenuhi syarat, maka kita cari di iterasi kedua dengan cara untuk XK-nya itu sama dengan nilai dari XK plus 1-nya, ya, atau E8. Klik enter. Kemudian, yang kedua ini untuk nilai Fx-nya itu short ke bawah. Kemudian F aksen juga sama. Dan XK plus 1 juga sama. Nah, ternyata di iterasi kedua juga belum menghasilkan galat 0,001. Nah, kita sort dari XK sampai error untuk mencari nilai galatnya ya. Nah, ternyata nilai error 0,0001 itu terdapat pada iterasi ke-6. Nah, dari sini sudah memenuhi syarat di mana untuk persamaan X pangkat 3 min 7X plus 1 dengan galat 0,0001 itu terdapat pada iterasi ke-6. Nah, jadi penyelesaian untuk soal nomor 2 sudah kita selesaikan di mana untuk iterasi 6 dengan error 0,0001 sudah terpenuhi.
Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga, di mana soalnya tentukan akar dari X pangkat 3 min 2X min 1 menggunakan iterasi titik tetap dengan galatnya 0,000001. Nah, pada iterasi titik tetap ini ada beberapa kemungkinan. Bisa saja ada 3 kemungkinan atau bahkan lebih dari 3 kemungkinan. Oke, bagaimana caranya supaya kita tahu ada berapa kemungkinan yang terjadi pada iterasi titik tetap ini? Oke, langsung saja ke Excel ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, sudah menuliskan di mana di sini ada nilai dari GX-nya itu sama dengan 2X plus 1 pangkat 1/3. Nah, nilai GX ini didapat dari fungsi fx sama dengan X pangkat 3 min 2X min 1 dengan error atau galatnya 0,000001 pada bagian ke-1. Oke, untuk iterasi 0 pada XR-nya kita misalkan 2. Kenapa saya memilih 2? Ini bebas ya, mau 2, 3, ataupun 4 itu bebas, tapi di sini saya pilih XR-nya 2. Kemudian untuk iterasi pertama di XR, di nilai XR ini, kita substitusikan nilai XR ini ke dalam fungsi GX. Oke, berarti sama dengan 2 dikali nilai dari XR-nya itu 2 ya, atau B7. Kemudian ditambah 1, tutup kurung, kemudian pangkat 1/3. Kemudian enter. Nah, di sini menghasilkan untuk iterasi pertamanya pada XR-nya itu 1,6667. Kemudian, untuk nilai XR plus 1 dikurangi XR, ini kita gunakan rumus sama dengan ABS, kemudian B8 dikurangi B7. Atau nilai dari XR pada iterasi ke-1 dikurangi nilai XR pada iterasi kedua. B7. Kemudian enter. Nah, menghasilkan 0,3333. Nah, kemudian untuk keterangan di sini kita gunakan rumus karena nilai errornya 0,001, berarti rumusnya sama dengan C8 itu kurang dari 0,000001. Nolnya sebanyak 5 di belakang koma ya. Kemudian klik enter. Nah, ternyata di iterasi 1 ini masih false ya. Nah, sampai iterasi berapa kita menemukan kata true. Nah, coba kita sort ya. Kalau misalkan di kemungkinan 1 tidak ada kata true, berarti itu sudah cukup di kemungkinan 1 saja, tetapi apabila di kemungkinan 1 ditemukan true, berarti harus ada kemungkinan kedua. Oke, kita sort. Oke, di sini terlihat bahwa dikatakan true ini pada iterasi ke-33. Nah, oke, selanjutnya kita coba di iterasi 0 dengan XR-nya 3 ya. Tadi XR-nya 2, coba sekarang kita XR-nya 3. Nah, kemudian di iterasi 1 kita copy paste saja. Nah, menghasilkan di iterasi 1 XR-nya 2,3333 dan untuk XR plus 1 dikurang XR-nya 0,667. Kemudian untuk keterangannya di sini sama dengan D8 ya. Enter. Nah, setelah itu kita sort ke bawah apakah sama nilai true-nya itu berada di iterasi 33. Kayak ternyata sama ya. Ketika nilai
XR-nya 2 ataupun 3 ketika bernilai true itu berada di iterasi ke-33. Nah, ini di kemungkinan pertama. Kemudian sekarang kita coba di kemungkinan kedua. Kenapa harus kemungkinan kedua? Karena di kemungkinan ke-1 itu masih ada bernilai true atau benar. Nah, di kemungkinan kedua, GX-nya itu bernilai 1 per X pangkat 2 min 2. Ini didapat dari Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X min 1. Nah, oke. Kemudian di sini iterasinya 0. Kemudian untuk XR-nya kita coba 2 ya. Kemudian untuk iterasi pertama kita substitusikan nilai XR-nya ke dalam fungsi GX, yaitu sama dengan 1 dibagi X pangkat 2 nilai dari L7 nilai dari L7 pangkat 2 kemudian dikurangi 2. Enter. Nah, menghasilkan 0,5. Ini di kemungkinan kedua. Kemudian, untuk nilai XR plus 1 dikurangi XR, kita gunakan rumus sama dengan ABS. Nilai dari XR pada iterasi 1 atau L8 dikurangi L7. Tutup kurung, enter. Dan menghasilkan nilai 1,5. Nah, untuk keterangannya, rumusnya sama dengan M8 itu kurang dari 0,00002. Enter. Nah, ternyata di iterasi ke-1 masih false ya. Nah, supaya di iterasi keberapa yang menghasilkan nilai true. Oke, selanjutnya kita sort saja ke bawah untuk melihat nilai dari true-nya itu berada di iterasi keberapa. Oh, ternyata masih di iterasi. Oh, nah ini sudah terlihat ya nilai true-nya ini terdapat pada iterasi keberapa nih? 2, kemudian sort juga ini ya. Nah, ternyata di kemungkinan kedua nilai true-nya itu berada di iterasi ke-17. Nah, ini untuk nilai XR-nya 2. Nah, kita coba untuk nilai XR-nya sama dengan 3. Oke, kita copy paste saja. Sini nilainya 3 ya. Nah, kemudian untuk keterangannya, untuk keterangannya di sini ada N8 sama dengan N8. Oh, masih false ya. Setelah itu kita sort saja ke bawah. Apakah sama nilai iterasinya berada di kemungkinan apa? Nilai iterasinya berada di ke-17. Ternyata benar ya, sama antara R-nya
XR-nya 2 dengan 3 ini pada kemungkinan kedua berada di iterasi ke-17. Nah, ini masih ada true. Nah, selanjutnya kita harus mencari kemungkinan yang ketiga. Nah, didapatlah kemungkinan yang ketiga, rumusnya itu Gx sama dengan X pangkat 3 min 1 dibagi 2 pada fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X min 1 dengan galatnya 0,000001. Oke, kita coba ya. R-nya di iterasi 0. Kemudian untuk XR-nya kita coba tadi 2 ya. 2. Kemudian di iterasi pertamanya kita kita substitusikan XR ini ke dalam Gx. Sama dengan X pangkat 3 dikurangi 1 kemudian dibagi 2. Menghasilkan 3,5 atau 3,5000. Ya. Kemudian untuk XR plus 1 dikurangi XR-nya, itu rumusnya sama dengan ABS nilai dari XR pada iterasi 1 atau V8 dikurangi V7. Klik Enter. Nah, menghasilkan nilai 1,5. 1,5000. Kemudian untuk keterangannya, sama ya rumusnya, sama dengan W8 itu kurang dari 0,000001. Enter. Nah, masih false ya. Oke, supaya kita tahu apakah di kemungkinan ketiga terdapat true, kita search saja. Oke, bisa dilihat ya, semakin iterasinya semakin naik, maka hasil XR atau XR plus 1 min XR-nya juga makin tinggi. Ini artinya nilai dari false-nya tidak akan muncul true karena semakin meningkat angkanya. Maka dari itu dicukupkan sampai ke iterasi 4 atau iterasi 3 mungkin ya. Boleh, mau dilanjutin ke bawah juga boleh, tapi di sini saya gunakan sampai iterasi ketiga saja. Nah, ini untuk XR-nya sama dengan 2. Kita coba untuk XR-nya sama dengan 3. Ya, copy paste saja. XR-nya sama dengan 3. Kemudian nah, bisa dilihat ini nilainya 13,0000. Kemudian coba kita lihat di iterasi kedua, nilainya berapa. Apabila sama, pada iterasi ketiga semakin meningkat angkanya. Wow, semakin meningkat ya angkanya. Di iterasi ketiga berarti dicukupkan sampai kemungkinan ketiga. Bagian ketiga ya. Karena di sini nilainya semakin besar. Terkecuali apabila di bagian ketiga pada iterasi titik tetap ada kata true, maka kita lanjutkan pada bagian keempat. Karena di sini di bagian ketiga tidak ada kata true, maka dicukupkan sampai kepada bagian ketiga di iterasi titik tetap. Ini pada soal ketiga.
Selanjutnya di sini ada soal terakhir di mana soalnya diketahui titik ln 8 sama dengan 2,0794, ln 9 sama dengan 2,1972, ln 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan nilai dari ln 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Oke, kita langsung saja ke Excel. Nah, di sini sudah saya tuliskan di mana nilai N-nya itu ada 0, 1, 2, dan X-nya itu ada 8,0 untuk nilai N yang pertama, atau X 0-nya 8,0, X 1-nya 9,0, dan X 2-nya 9,5. Kemudian untuk Y 0-nya 2,0794, kemudian Y 1-nya 2,1972, dan Y 2-nya 2,2513. Kemudian nilai X yang akan dicari adalah 9,2. Nah, di sini terdapat rumus P2X yang diperoleh P2X sama dengan Y0 tambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dan seterusnya, sehingga di sini nilai dari ln 9,2 dengan interpolasi kuadratiknya itu adalah 2,906418. Nah, ini diperoleh dari rumus ini ya, teman-teman. Nah, ada C4 tambah C5 dikurangi C4 ini dilihat dari rumus yang P2X sama dengan Y0 tambah Y1 dikurangi Y0 dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan soal nomor 1 sampai 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.